Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, ini ada grafik. Perhatikan gambar di atas. Jika gradien garis singgung dari Gx, yaitu Gx itu adalah X kali Fx. Ini kan Fx-nya di titik absisnya min 3 adalah titik-titik. Oke. Gradien garis singgung dari Gx di titik dengan absisnya min 3 adalah titik-titik itu adalah G aksen min 3. Karena di sini absisnya min 3, maka ini min 3, G aksen itu turunan pertama dari ini. Nah, kita tahu G-nya adalah X kali F, dianggap U kali V ya, sehingga turunannya nanti U aksen V ditambah UV aksen. Oke, U aksen berarti ini turunan X adalah 1, Fx-nya tetap, kemudian ditambah X kali F aksen X. Jadi turunannya gantian dari depan jadi ini, kemudian yang belakang jadi ini. Kemudian disulihkan X-nya sama dengan min 3 ya, tinggal sini aja, ini X-nya diganti min 3, ini min 3. Nah, jadi seperti ini. F min 3 ditambah min 3 kali F aksen min 3. F min 3, kita lihat dari grafik ini, saat X-nya min 3, ini F-nya adalah 3, berarti F min 3 sama dengan 3. Nah, ini. Oke. Kemudian min 3 kali F aksen min 3. Ini pada saat min 3, F aksennya ya 0 ya. Kenapa? Karena garis singgungnya di sini kan mendatar. Berarti gradiennya 0. Nah, atau mencapai ini maksimum, ini juga begitu ya. Syarat maksimumnya adalah turunan pertamanya adalah 0. Nah, di sini 0, atau dilihat dari gradiennya juga bisa mendatar, berarti gradiennya 0, berarti F aksen min 3 di sini adalah 0. Sehingga ini 0. Nah, sama dengan 3. Tadi ini diingat, ini tadi ya, G itu terdiri dari U kali V, maka turunannya G aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nomor 2, integral dari sin pangkat 3x kali cos pangkat 5x adalah titik-titik. Oke, ini sin pangkat 3 itu saya ubah menjadi sin pangkat 2 kali sin. Kemudian sin yang belakang, yang ini saya taruh di belakang ini. Kemudian ini saya pindah ke belakang. Ini adalah caranya diintegralkan. Integral dari sin kan min cos kan, jadi d X atau D min cos X. Nah, sehingga ini kan D cos ya, minnya saya pindah nanti di depan ya, nanti di depan ke sini. Oke, cos, ini cos tetap, maka sinnya ini, sin kuadrat diubah menjadi 1 min cos kuadrat. Ini dari sini asalnya, kan ini rumus identitas, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, sehingga sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat. Ini dari sini ya, oke. Kemudian tadi, nah, min D min cos X itu minnya taruh di depan, sehingga D cos, turunan cos atau kan min sin ya, min kali min jadi plus, jadi sin X itu sama dengan D min cos X. Atau bisa juga ini sin, kalau pindah ke sini di belakang D menjadi integral sin kan min cos. Nah, sama juga. Oke, sudah cos semuanya, yang ini dikalikan ini jadi ini kali ini jadi ini. Nah, sudah, tinggal karena cos ya berarti pangkatnya ditambah 1 gitu aja ya. Atau ini ditaruh di depan, ini dikalikan min kali min jadi plus, min kali plus jadi min ini. Setelah itu baru diintegralkan, pangkatnya tambah 1, pangkat 8 per 8 tambah 1, 6 per 6. Nah, ini hasilnya. Nomor 3, pada gambar di atas, garis Y sama dengan C, ini Y sama dengan C, memotong kurva ini, kurva yang ini, di kuadran 1, jika luas daerah yang di bawah sama dengan luas yang di atas kurva ini ya, yang di bawah Y sama dengan C, yang di atasnya ini yang diarsir ini sama, maka nilai C-nya adalah titik-titik. Oke. Kalau digambar secara geometri seperti ini ya. Nah, jadi C itu antara 0,4 sampai 0,6. Tentu sepertiga kan ini ya. Kemudian 2/3 ini. Kemudian 4/9 ini. Kemudian yang ini 5/9. Dan 1. Tentunya yang
antara 0,4 sampai 0,6 ya ini ya 4/9 ya ini 0,44 kalau secara gambar seperti itu. Lalu bagaimana secara perhitungan? Oke, secara perhitungan kita peroleh seperti ini. Nah, di sini anggap A, di sini B. Nah, seperti ini berarti nanti yang ini integralnya 0 sampai A ya. Nah, 0 sampai A, kemudian atas dikurang bawah, atasnya adalah Y sama dengan C, kemudian dikurangi yang ini tadi. Jadi ini. Oke. Kemudian akan sama dengan ini berarti A sampai B luas integral yang di ini ya, di bawah kurva yang lengkung ini yang ini tadi, dikurangi yang bawahnya adalah yang C. Oke, sehingga ini kalau diintegralkan sama dengan ini ya, Cx, ini integralnya ini pun juga sama, batasnya yang ini 0 sampai A, yang ini A sampai B, sehingga setelah itu disulihkan A jadi ini, disulihkan 0 ke sini jadi ini, yang ini sulihkan B jadi ini, disulihkan A, yang ini jadi ke sini. Oke, kemudian disederhanakan jadi seperti ini, ya, disederhanakan. Hasilnya seperti ini, kemudian sama-sama ada B-nya dibagi dengan B karena B-nya tidak 0, nah hasilnya seperti ini. Nah, kita tahu titik A, C dan B, C itu kan pada kurva, ini tadi kan A, C, di sini kan, ini sini B, C pada kurva ya tentunya. Nah, memenuhi ini ya, artinya X-nya A ke sini, Y-nya C. Nah, berarti ini pun juga begitu, X-nya B, sulihkan ke sini, Y-nya C ke sini. Nah, sehingga kita punya dua hal ini. Nah, ini kita sulihkan ke sini tadi. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kita sulihkan ke sini sehingga kita peroleh dua ini dan ini. Sehingga kita sulihkanlah ke sini C-nya. Oke, C-nya saya pakai yang belakang ini yang pakai B. Kenapa? Karena ini kan B, ini B ya. Jangan pakai yang ini A, ini B. Nah, kita pilih yang ini karena di sininya B, sininya B. Nah, ini sehingga kita peroleh seperti ini, disederhanakan. Nah, 4B dikurang 8B dan seterusnya ya, disederhanakan sehingga kita peroleh ini. Kemudian difaktorkan jadi seperti ini sehingga ini B sama dengan 0 atau B sama dengan ini ya, B kuadrat sama dengan 4/9 sehingga B-nya plus minus 2/3. Nah, tentu yang memenuhi adalah yang plus ya, karena kan di kuadran pertama B-nya dipilih yang plus ya. Nggak mungkin B ini negatif kan, karena di sini kuadran pertama. Oke, B-nya 2/3, lalu C-nya tadi kan ini kan. Nah, disulihkan aja ke sini. Nah, itu sehingga ketemunya adalah 4/9. Nomor 4, di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Rian mengambil bola secara acak, lalu mencatat nomornya dan mengembalikannya lagi. Rian melakukan pengambilan tersebut sebanyak 3 kali. Banyak cara Rian mendapatkan jumlah ketika bola yang diambilnya sama dengan 10 adalah titik-titik. Bolanya 1 sampai 5. Rian mengambil sebuah bola secara acak lalu mencatat nomornya dan mengembalikannya sebanyak 3 kali. Banyaknya seluruh cara ya tentunya 5. Pengambilan pertama kan 5 karena bolanya ada 5 pilihan. Dikembalikan lagi. Pengambilan kedua berarti bolanya tetap 5 lagi karena dikembalikan lagi. Demikian juga pengambilan yang ketiga. Berarti dikalikan ini menjadi 125 cara atau peristiwa. Kemudian banyak cara Rian mendapatkan jumlah ketika bola yang diambil sama dengan 10 ya, berarti ini aja ya, 1 tambah 4 tambah 5 kan ini 10. Nah, ini tinggal ini aja. Ini juga 10, ini juga 10, 10, 10, 10, 10. 10 ini ya. Nah, semuanya ini ada 10 cara. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Nah, berarti sama dengan 10/125. 145, 154 gitu ya. 235, 253, 325 dan seterusnya. Ini semuanya anggap angka ini dari paling kecil 145, 1 begitu seterusnya. Sampai yang terbesar 514.
sehingga ini jumlahnya 10 aja. Jadi hasilnya ini ya 10 per 125. Itu kalau yang ditanya peluangnya, tapi kan caranya adalah 10 cara. Nomor 5 diberikan PX-nya ini seperti ini. Jika A dan B bilangan real yang dipilih secara acak dari selang ini 0 sampai 2, maka peluang suku banyak tersebut memiliki dua buah akar real yang berbeda adalah titik-titik. Persamaan ini tadi memiliki dua buah akar real yang berbeda, berarti syaratnya D lebih besar dari 0. D itu rumusnya ini kan B kuadrat min 4AC. Dari sini A, B, C. C-nya 1 ya. Nah, kita sulihkan ke sini sehingga kita peroleh ini. Kemudian 4A-nya pindah ruas ke sana. Sehingga kalau begitu kita anggap A itu sama dengan B kuadrat per 4. Sehingga kalau digambar seperti ini. Nah, A-nya itu fungsi yang ke atas ya. Kemudian B-nya yang mendatar seperti ini. Jadi fungsi kuadratnya ini ya. A adalah fungsi kuadrat dari B. Nah, seperti ini. Maka yang dimaksud ini adalah luas yang diarsir ini ya, yang hitam ini ada berapa gitu ya. Luas yang gelap ini ada berapa? Yaitu caranya mencari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 kan ini. Nah, ini 0 sampai 2 dari ini tadi. Nah, B kuadrat per 4. Berapa luasnya? Diintegralkan saja ya 0 sampai 2 dari ini tadi dB, karena kan ininya B ya, datarnya B, X nya B, sehingga kita peroleh ini pangkatnya ditambah 1 jadi 3 per 3. Nah, seperti ini disulihkan saja 0 dan 2 nya 2 ke sini hasilnya ini, 0 ke sini hasilnya ini, sehingga 8 per 12 atau 2 per 3, sehingga peluangnya adalah 2 per 3 per 4 ya, 2 per 3 per 4, karena yang ditanya peluang. Per 4-4-nya dari mana? 4-nya ini tadi, karena kan A dan B itu dipilih secara acak dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, ini ke sana B, ini ke sana A. Sehingga ya ini, yaitu 2 kali 2. Luasan ini semuanya, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya dia per 4. Oke, kemudian banyak kotak persegi, semuanya kan ada 16 ya. Nih kotak dalam persegi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di dalam sini tadi kan ada 16. Kemudian kotak yang gelap ini yang diarsir ini kira-kira ada 3 ya. Yang utuh aja kan ini 1, ini 2, 3. Dengan ini disambung ini anggaplah dari 1 ya. Ini sama ini kan jadi 1 ya. Sedikit ini tambahin 1. Jadi 3 ya, kira-kira sekitar 3 yang gelap. Ya udah 3 per 16 adalah 0,16. Yang paling dekat adalah 1 per 6 ya, pilihannya 0,17. Dengan ini kan dekat kan, sedangkan sepertiga kan ini jauh, 1/2 jauh, 2 per 3 apalagi ya. Itu kalau secara gambar tanpa menggunakan integral tadi, pilihannya adalah 1/6. Kalau 0,17 dan 0,19 ini mirip, dekat ya, cara yang kedua. Nomor 6, diketahui bayangan titik B ini jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke atas adalah titik B aksen. Titik O, A, B aksen, dan C membentuk persegi dengan luas 1 satuan di kuadran pertama. Nilai dari 2A plus B adalah titik-titik. Oke, B sama dengan ini jika dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, maka Y-nya yang berubah dengan rumus ini. 2 kali 0, 0 dari sini, dikurangi 1, 1 dari sini. Ini udah rumus. Yang depannya tetap, karena cerminnya adalah Y, maka X-nya tetap adalah min 1. Oke, 2 kali 0, 0 kurang 1 adalah min 1. Ini adalah bayangan dari titik B atau B aksen oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nih. Kemudian digeser A satuan ke atas, ke kanan, dan B satuan ke atas. Ya, tinggal ke atas adalah ini ya. Nah, ini rumus translasinya ini. Menjadi titik P, G. Berapa koordinatnya P, G? Ya tinggal ini ya. Tadi ya, ditambah A, B. A satuan ke kanan, B satuan ke atas. Nah, seandainya ke bawah berarti min B.
Kalau seandainya ke kiri berarti min A gitu ya. Ini yang ini adalah yang depan ini adalah kanan kiri, sedangkan yang ini atas bawah. Tinggal tambahkan aja, ini tambah ini tambah ini. Oke, hasilnya ini sama dengan P, Q. Jadi P sama dengan ini, Q-nya sama dengan yang belakang. Lalu titik-titik ini membentuk persegi dengan luas satu satuan. Kita lihat seperti ini ya gambarnya. Titik O 0,0 di sini, titik A di sini, P, 0, kemudian titik B aksen ini tadi P, Q, X-nya P, Y-nya Q, kemudian C-nya 0, Q di sini. Persegi dengan luas satu satuan. Tentu berarti ini 1 kali 1 ya, agar hasilnya 1. Kalau begitu P-nya adalah 1, ke sana Q-nya juga 1. Oke, P-nya 1. Kita sulitkan ke sini kan, sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 2. Oke, Q-nya 1 ke sini, sehingga B-nya sama dengan 2 juga. A-nya 2, B-nya 2. Yang ditanyakan ini 2A plus B. 2 kali A, A-nya adalah 2, plus B, B-nya 2. Hasilnya adalah 6. Nomor 7 diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3P, titik P, QR masing-masing FB, PG, dan AD. Nah, pada ini ya. Nah, ini kubusnya. P-nya di sini pada B, FB, nah, begitu. Kemudian Q-nya di sini karena Q pada FG, ini FG-nya. Kemudian R-nya di sini karena pada AD. Nah, ini sudah, sehingga perban ini BP sama dengan GQ, kemudian DR yaitu sama dengan P. Nah, ini BP nanti sama dengan GQ, GQ, G sama G, kemudian sama dengan DR yaitu sama dengan P ya. Ini segini P, segini P, segini pun juga P. Nah, seperti ini. Kemudian beta adalah irisan bidang yang melalui PQR. Ini nanti melalui PQR sehingga nanti, nah irisannya adalah titik-titik. Nah, maka tangan sudut antara bidang beta dan bidang alas adalah titik-titik. Kita cari dulu irisan yang melalui PQR. Pertama ini ya. Nah, ini kan PG kita buat garis ke sini. Ini P ini kan kita buat garis sana. Nah, ini. Nah, kita peroleh ini di sini titik E, di sini titik C sampai memotong. Sudah, ini I, ini J, lalu I ke R dipotong sana. Z begitu sampai memotong ini titik K. Kita peroleh titik K, I, dan J. Ya, K, I, dan J. Kemudian K sampai J disambungkan. Z itu kita peroleh ini di titik M di sini ya, titik L di sini. Ya, jadi seperti ini. Kita peroleh titik ini L dan M-nya di sini, G-nya di sini, P-nya di sini, N-nya. Nah, tinggal disambungkan aja ini bidangnya ini tadi ya. Nah, ini ke sini. Ke L, kemudian ke M, G. Nah, ini irisan kubusnya seperti ini. Yang melalui titik P, kemudian Q, Q-nya di sini, kemudian R-nya di sini. Nah, sehingga ketemu titik M, L, dan N-nya seperti ini. Nah, ini ditanya nanti bidang ini terhadap bidang alas tangannya berapa. Oke. Ini bidang yang ini miring ini dengan bidang alas tangannya berapa. Kalau kita putar seperti ini, nah nanti diwakili oleh garis ini. Nah, garis ini. Nih, SJ dan SC. Nah, tangan antara dua garis ini berapa? Kemudian lagi kalau kita putar seperti ini lagi ya. SC, ini tadi SC ke sini dari samping, SC dari samping ke sini. Nah, tangan itu berarti nanti depan per samping yang desa ya, depan per samping, desanya ini JC, sampingnya adalah SC. Ini berapa panjangnya? Kita akan mencari dulu panjang SC. Ini kalau kita lihat dari atas, SC-nya ini seperti ini. Nah, kita tahu ini tadi kan
jaraknya R sampai D itu kan P ya. Sini P, ini ke sini tentunya juga P ya, simetris. Ini P, padahal tadi kubusnya itu kan 3P ya. Berarti kalau ini P tentunya ini adalah 2P. Kalau begitu ini 2P, ini 2P, maka ini ke sini Rn ini adalah 2P akar 2 dengan Pitagoras ya. Sehingga ini dibagi 2 dong, atas dan bawah, maka 2P akar 2 bagi 2 ya berarti ini P akar 2, ininya P akar 2. Berarti kan ini pasti sama ya, sudut ini dengan ini sudut sama, tentu panjang ini AS dan RS ini sama. Berarti ini P akar 2, maka ini juga P akar 2. Nah, ini 3P, ini 3P dengan Pitagoras tentu yang ke sini adalah 3P akar 2. Ini 3P akar 2. Tentu ini sisanya yaitu ini sampai sini 3P akar 2 dikurang ini P akar 2. Hasilnya adalah 2P akar 2. Jadi SC sudah ketemu yaitu 2P akar 2. Oke, SC sudah ketemu, SC tadi yaitu 2P akar 2, tentu tinggal cari CJ. Kita tahu CG-nya kan 3P ya, diketahui dari soal, tinggal ini GC-nya ini berapa. Nah, ini kita lihat GC ini ya. Tentu ini segitiga ini sama ya, simetris dengan sini. Segini P, segini P, segini P. Ya, tentu ini segini P, segini pun juga P. Kalau begitu juga P ya. Ini 3P tambah P jadi 4P. Kalau begitu CG-nya sudah ketemu 4P. Ya tinggal selesai ya. Nah ini 4P ya tinggal ini tadi 4P per ininya tadi 2P akar 2. P-nya dicoret sehingga 4 per ini. 4 bagi 2, 2. Yaitu 2 per akar 2. Oke. Ya ini. 4P per 2P akar 2, P-nya coret, 2 per, ini coret, dikali akar 2 per akar 2, sehingga 2 akar 2, ini kan 2 ya, coret 2 per 2, 1, berarti akar 2, itu tangannya. Nomor 8, jika diketahui seper ini, dikurangi 2 per ini, ditambah 3 per ini, dan seterusnya sama dengan X, maka nilai X-nya sama dengan titik-titik. Oke. Tulis ini seper 2021 dikurang 2 per ini dan seterusnya. Tanpa ini penyebutnya sama semuanya ya. 2021. Hanya ini selang-seling aja ya. 1 dikurang 2 saya kelompokkan. 3 dikurang 4, kemudian 5 dikurang 6 dan seterusnya. Nah ini 1 dikurang 2 adalah min 1. Ini adalah min 1 juga. Ini pun juga min 1. Ini kalau sampai 6 saja ya, kalau sampai 6 ininya ada berapa? 1, 2, 3 3 ininya ya, kalau sampai 6. Padahal soalnya ini kan sampai 2022. Nah hubungannya 6 dan 3 kan berarti 6 dibagi 2 aja jadi 3. Tentunya ini juga dibagi 2 aja jadi ini segini. Nah itu secara analogi begitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nomor 9, jika diketahui suku barisan aritmetika ini dengan P-nya lebih besar dari 0 untuk sembarang bilangan asli positif K, maka ini sama dengan titik-titik. Barisan aritmetika itu UN suku ke N-nya adalah ini, A plus N-1 kali B. Dalam hal ini adalah XN-nya adalah pengganti UN ya, karena di sini simpulnya X bukan O, tapi XN. Jadi XN sama dengan ini. Kemudian SN itu maksudnya U1 tambah U2 sampai UN. Ini udah rumus ya. Oke. Ini berlaku ini dari rumus dari soal ini, diketahui dari soal. Sehingga kalau begitu ini ganti N. Nah, ini dianggap N, disulihkan ke sini ya. Nah, A plus ini ya. N-nya diganti K plus 2. Oke, ketemulah ini. Sama dengan ini, XK. K-nya ini N-nya ke sini diganti K, tentu. Gitu ya. Min P. Sehingga kita peroleh ini sama dengan ini ya. Oke, lalu A ini dengan ini habis kan, ruas kanan kiri sama. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian min P-nya tetap, jadi kita peroleh ini.
Oke, kemudian ini dijabarkan K kali B, B kali 1, dan seterusnya. Ketemulah ini. Nanti KB, KB-nya habis. Kemudian ini B-nya pindah ruas ya. Nanti jadi plus B. Jadi 2B sama dengan min P. Sehingga B sama dengan min P per 2. Kita peroleh B-nya sama dengan ini. Lalu ini yang ditanya ya, ini yang ditanya, N-nya 2, 4, 6, dan 2N. Tinggal kita sulihkan saja ke UN tadi ya. Nah, ke sini N-nya diganti 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 2N. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini ke sini, nah ini kan N-nya diganti 2N, ini diganti 2N, min 1 kali B. Oke, kemudian B-nya dalam hal ini B-nya kan ini 3B, ini ke sini kan tambah 2B. Nah, ini berarti ini dikurang ini atau 2B ya, B besarnya adalah 2B. Kemudian A-nya ini suku pertama A, ini B-nya ini. Oke, padahal B yang ini tadi kan sama dengan ini ya. Oke, sehingga UN itu adalah rumusnya ini kan. UN ini rumusnya ini, A-nya kan kita peroleh ini tadi, dari sini ini A, kemudian B-nya kan dari sini tadi, yaitu 2B, kita ke sini aja sulihkan ke sini. Sehingga kita peroleh UN-nya adalah sama dengan ini. Oke, UN-nya sama dengan ini berarti suku terakhirnya adalah ini A plus 2N-1 kali B sama dengan UN. Nah, ini sama dengan ini, sehingga ini tadi dianggapkan U1, ini dianggap U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Ini berarti SN kan? SN kan rumusnya ini. N per 2, 2A ditambah N-1. Ini udah rumus. Nah, sehingga begini aja. A-nya ini tadi kan dari sini tadi. Nah, ini A. Kemudian B yang ini tadi dari sini tadi. Ini 2B. Nah, seperti ini kita sulihkan aja sehingga kita peroleh ini dijabarkan ya, ini kali ini dijabarkan jadi ini, yang ini 2 kali A 2 kali B hasilnya ini kali ini kali ini hasilnya ini, lalu 2B nya ini kan habis ya, 2B dikurang 2B habis, tinggal ini aja 2A plus 2BN. Nah, seperti ini dikalikan saja, ini kan 2, oh ini N per 2 diganti 2N per 2. 2-nya ini dari mana? Dari sini. Kan ini sama-sama ada 2, dikeluarkan jadi ini. Ya, 2 per 2 jadi habis ya. Oke, jadi seperti ini. Sehingga dikalikan saja hasilnya AN plus BN kuadrat. Padahal B yang ini tadi sama dengan min P per 2 dari atas tadi. Ya tinggal diganti aja ini B-nya dengan min P per 2. Nah, ini oke, ini adalah hasilnya atau jawabnya. Nomor 10, jika diketahui sisa pembagian Fx ini oleh ini adalah Ax plus B, sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, maka ininya berapa? Oke, sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, maka dibentuknya seperti ini ya, berarti ini sama dengan dibagi ini, hasilnya ini ditambah sisanya ini udah rumus ya. Oke, ini hasil, ini pembagi, ini sisa. Padahal ini tadi kan bisa difaktorkan jadi ini ya. Nah, oke, jadi sama dengan ini, sehingga kalau X-nya sambil min 4, kenapa min 4? Biar ini 0, min 4 tambah 4 kan 0. Oke, X-nya min 4 disulihkan ke sini, ini kan 0, kemudian disulihkan juga ke sini. Oke, kita peroleh ini, sehingga ini. Untuk X-nya 3, kenapa 3? Dari sini, 3 kurang 3 kan 0, disulihkan ke sini, dan ke sini, sampai ke sini. Hasilnya ini, kita peroleh ini. Nah, dua hal ini tinggal dieliminasi saja, nanti ketemu ya, A dan B-nya. Oke, tidak dieliminasi, lanjut ke yang sini. Oke, ini dibagi ini hasilnya ini, sehingga kalau ditulis seperti ini dibagi ini hasilnya ini, sisanya ini, ditulisnya seperti ini. Ini bisa difaktorkan jadi ini kan. Oke, untuk X-nya sama dengan min 2, karena min 2 tambah 2 kan 0. Oke, nanti ketemunya ini, kita sulihkan ke sini ya, ketemu ini. Kemudian untuk X-nya sama dengan 3, biar ini 0, kita sulihkan ke sini, dan ke sini, kita peroleh hasilnya ini. Oke, kita peroleh ini dan ini.
Kemudian sisa pembagian ini oleh ini hasilnya ini, sisanya ini, maaf. Kemudian bisa ditulis seperti ini ya. Ini sama dengan ini, dibagi ini hasilnya ini, sisanya ini ditulis begini. Ini difaktorkan jadi seperti ini. Untuk X-nya sama dengan 6. Kenapa 6 kurang 6 kan 0? Kita peroleh nanti berapa? Sulikan ke sini ya kan, 6 berarti 0 kan, kemudian 7 kali 6 dan seterusnya. Oke, kita perolehnya ini ya. Oke, ini F6 kali G6 sama dengan 29. Untuk X-nya sama dengan 3, sulikan juga ke sini. Ini 3, ini 3, ini 3 kan berarti 0. Ini 7 kali 3 kurang 12. Oke, hasilnya seperti ini. Nih. Nah, ini kita peroleh X sama dengan 3 di sini. Kemudian yang ditanyakan ini ya. Oke. Ternyata ini kan bisa difaktorkan jadi ini ya. Oke, jadi ini. Nah, itu. Ya tinggal 3A plus B. Kebetulan 3A plus B kan 3 kan. Udah ketemu nih 3. Ya udah. 3 kuadrat sama dengan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.